Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Munkaratud dhiyafah ay hadhihi munkaratud dhiyafah. Ini merupakan kemunkaran-kemunkaran yang ada pada tempat jamuan makan, baik itu orang pengantinan atau jamuan makan lainnya. Minha, setengah dari kemunkaran yang seringkali kita jumpai dalam acara-acara ba'ruhan, purusul hariri lirrijal, hamparan-hamparan kain sutra untuk laki-laki. Nah, ini mungkin di tempat kita ada. Jadi kedudukan spraynya itu kain sutra. Nah, itu munkar. Karena laki-laki diharamkan memakai sutra. Wa tabakhirul bukhuri bimijmarati dhahabin aw fiddah, seperti pula menyalakan garu di tempat pembakaran yang dibuat dari emas atau perak. Itu kada boleh juga. Situ di tempat itu dinyalakan garu dupa, tapi wadahnya itu dari perak atau dari emas. Wasyurbu bi awanil fiddah, minum pada bejana atau cangkir daripada perak. Nah, ini kalau orang baruhan, orang kerajaan, itu bisa dibuat dari sutra hamparannya, cangkirnya dari perak dan sebagainya. Itu munkar. Nah, perbuatan yang dilarang dalam agama. Bila itu terjadi, kita kada boleh menghadiri jamuan makan itu, kecuali kita mampu untuk merubahnya, mampu untuk menegurnya. Wa minha, setengahnya lagi, sama'ul qainat, nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh bidu wanita, an-nisa'il mughanniyat, perempuan-perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Di situ ada acara perempuan yang bernyanyi-nyanyi, itu munkar. Kita kada boleh hadir ke situ, kecuali kita bisa ma'ampihi itu. Nah, kita datang ke sana, ada perempuan bernyanyi, stop. Nah, ayo datang. Membacang kada kau menagur, kada usah tulak ke sana. Memang suara perempuan itu menurut sebagian ulama bukan aurat. Kita boleh mendengar suara perempuan, tapi dengan catatan kada membawa fitnah, kada merusak hati kita, kada menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif. Memang suara perempuan itu boleh aja didengar, tapi jangan sampai menimbulkan perkara-perkara yang negatif di dalam hati kita. Nah, yang kedua, pulang perempuannya itu, kalaunya perempuannya itu pakaian yang membuka aurat, itu masalahnya bukan di suaranya, tapi pakaian-pakaian yang dipakainya untuk bernyanyi itu pakaian yang membuka aurat. Nah, ini acara-acara itu wajib kita menghindari, jangan sampai hadir di saruan itu. Di saruan itu diadakannya acara karaoke, jangan tolak ke situ. Nah, kalau kita hadir di situ, kita kada kawa menegur, nah kita dapat dosanya. Kalau kaset, nah itu kada jadi soal. CD kaset atau video diputar misalnya lagu-lagunya apa, itu kada jadi masalah, karena itu semacam bekas.
namanya asar, diputar misalnya ada video atau CD lagu-lagu nang binian, itu kada jadi masalah selama kada membawa akibat yang kada baik. Banyak cara lain hiburan orang pengantinan itu lain pada karaoke. Mengundang kelompok hadrah misalnya, kelompok habsi, batarbangan. Nah itu ada diharapkan berkah turun, ada diharapkan rahmat turun di situ. Karena rahmat Allah, barakah Allah itu kada akan turun di satu tempat yang di situ maksiat kepada Allah. Kada turun. Orang pengantinan itu orang yang perlu dengan rahmat Allah supaya si pengantin ini bagus, anak keturunannya bagus. Sangat diperlukan rahmat Allah, berkah dari Allah. Kalau di pengantinan itu diadakan acara karaoke, penyanyinya binian nang berselawar handap, itu kada ada harapan barakah turun dari Allah, kada harapan ada rahmat di tempat itu. Dapat rahmat. Nah bila di kampung itu setuju, sekampungan itu berdosa. Sekampungan itu berdosa. Wa minha, setengahnya kemunkaran lagi yang ada di acara-acara jamuan itu, ayyakunat ta'amu haraman, bahwa makanannya itu haram, duitnya duit yang haram. Awil maudi'u maghsuban, atau tempatnya tempat yang dirampas. Tempatnya minjam tanah orang kada bepadah, minjam halaman orang kada bepadah, di situ diadakan jamuan makan. Nah, maka itu pun kemunkaran juga. Wa minha, setengahnya lagi, ayyakuna fiha may yata'ata syurbal khamri, bahwa adalah di sana di dhiyafah itu ada orang yang minum arak. Nanti disediakan nih mulai nang acara nih, ada kopi, ada susu, ada arak. Wala yajuzul hudur, tidak boleh kita hadir ke sana. Padahal sebenarnya menghadiri walimah itu wajib hukumnya. Menghadiri orang pengantin itu hukumnya wajib padahal. Cuma banyak benar syarat-syaratnya hanya wajib itu. Imam Az-Zarkashi mengatakan untuk zaman sekarang ini hilang sudah wajibnya itu. Yang ada lagi tinggal boleh atau makruh atau haram hadir di acara itu. Walimah perkawinan tuh. Wa in kana fiha mudahhikun bil hikayat wa anwa'in nawadir, dan jika ada di sana pelawak, tukang kisah yang berkisah dengan macam-macam kisah yang ganjil-ganjil, fa in kana yudahhiku, jikalau dia itu membuat tertawa, bil fuhsi, dengan kata-kata kotor, wal kazib, dusta, lam yajuzil hudur, tidak boleh kita hadir. Diadakan di situ berkisah. Nah, kadang tuh kisah ini baru cerubu, kisah-kisah nang kada bujur. Nah, kita kada boleh hadir situ. Wa yajibul inkaru alaihi, wajib kita mengingkari atas yang demikian itu. Wa in kana dzalika bimazahin la kizba bihi wala puhsa, jikalau dia itu melawak dengan senda gurau, tidak ada dusta padanya, tidak ada kata-kata kotor, itu boleh. Orang melawak, membuat tertawa, tapi dengan kata-kata yang benar, bukan kata-kata dusta, bukan kata-kata cerubu, itu mubahun boleh. Tapi bolehnya itu anima yakillu minhu, yang sedikit daripadanya. Kalau banyak jadi kada boleh juga. Karena kebanyakan tertawa itu akan merusak hati kita. Fa'ammattikhazuhu sun'atan wa 'adatan, adapun menjadikannya itu sebagai pekerjaan, sebagai adat, nah, ini sudah kebiasaannya, sudah diulah yang jadi gawian melawak itu. Falaisa bimubahin, maka itu tidak boleh lagi.
Boleh kita membuat orang tertawa, tapi killah, sedikit. Yang kedua, yang buat tertawa itu jangan sampai kata-kata cerubu, kata-kata kotor, atau kisah-kisah dusta. Nah, boleh, tapi sedikit dari syaratnya. Wa minha al-israfu bit-ta'am wal bina bahwa munkar. Setengah kemunkaran lagi yang ada dalam acara jamuan itu melampau batas pada makanan dan bangunan. Itu munkar. Makanannya melampau batas. Bangunan tempatnya acara pun israf, melampau batas. Itu munkar. Bal fil mali, bahkan pada harta itu munkarani, ada dua munkar. Ahaduhuma, salah satunya al-idha'ah, menyia-nyiakan, wal akhar, yang lainnya al-israf, melampau batas. Al-idha'ah bermula menyia-nyiakan harta, tafwitu malin, meluputkan, menghilangkan harta, bila faidatin, dengan tiada guna, yu'taddu biha, yang dianggap dengannya. Kaihraqis saub, seperti membakar pakaian. Ini ngarannya idha'ah. Ini munkar. Pakaian dibakar. Nah, itu munkar. Kecuali pakaian ini pakaian maksiat. Nah, pakaian ini pakaian maksiat. Kan binian itu ada pakaian yang maksiat. Kayak pakaian binian yang terbuka aurat. Nah, itu kan udah dibawa keluar, dipakai di luar, itu jadi pakaian maksiat ngarannya. Atau pakaiannya itu membentuk tubuh. Baju bilang maulah baju raja kada tarang, cuma membentuk tubuh. Nah, itu pakaian maksiat. Ini kalau diberiakan orang pulang kena berdosa. Atau 4 jiwa seorang nih bakar aja itu. Nah, itu ada jadi masalah dibakar itu. Timbang diberiakan atau kita mati diwarisakan, kita mati orang memakai, kita dapat dosanya. Nah, membakar baju, merubik-rubik baju, mencurit-curit baju, itu merusak. Itu munkar itu. Wa bi ma'nahu, dan semakna yang demikian itu sarful mal ila na'iha wal munkarat. Menggunakan harta untuk orang-orang yang meratap. Orang meratap zaman jahiliyah itu. Zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang meratap bila kematian. Nah, diupah nih tuh. Kira bila abahku matilah, ratapi akan segini. Nah, meratap, menjerit, dibayar itu. Nah, itu membuang-buang harta. Atau menggunakan harta pada perkara yang munkarat. Itu pun idha'ah ngarannya. Wa qad yutlaqu 'ala sarfi ila al-mubahat fi jinsiha walakin ma'al mubalaghah. Dan terkadang dipakaikan pula atas menggunakan harta kepada yang boleh, pada jenisnya yang boleh, tetapi beserta bersangatan. Wal mubalaghatu, bersangatan itu takhtalifu, berbeda-beda, bil idhafah, dengan menyandarkan ilal ahwal, kepada keadaan-keadaan. Orang macam ini pekerjaannya macam itu, usahanya macam itu. Kalau nukar baju harga 1 juta, ini israf, melampau batas. Tapi kalau orang macam ini yang kaya raya, baju sekitar 2 juta, ya kada jadi masalah baginya. Itu beda, berbeda. Qala ta'ala wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kau buka tangan sebuka-bukanya, jangan burus artinya, maka engkau akan jadi tercela dan menyesal. Burus, habis duit. Wa qala ta'ala wala tubazzir tabzira, jangan mubazir. Innal mubazzirin kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir itu kawannya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan syaitan itu kafir bagi Tuhannya.
Mubazir itu yang nyata-nyata mubazir, menggunakan harta kepada yang maksiat, itu jelas sudah mubazir. Walaupun sedikit duitnya, mubazir. Empat menyumbang orang maksiat, nah itu mubazir. Wa qala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang bila memberi tidak melampau batas dan tidak pula kikir, itulah yang terbaik jalan tengahnya. Kalau memberi, belanja, jangan terlalu kikir, jangan melewati batas. Paman lam yamlik illa mi'ata dinar, siapa yang tidak memiliki duit kecuali 100 dinar masalah umpamanya. Wa ma'ahu iyaluhu wa auladuhu wa la ma'isyata lahum siwah. Orang punya duit 100 dinar, dia ada keluarga, anak yang diungkusi, tidak ada kehidupan bagi mereka selain dia. Pa'ampakal jami, dia gunakan 100 dinar itu piwalimatin pada ba'ruhan. Duit 100 dinarannya ada diisi, anak ada diungkusi, bini ada diungkusi, ba'ruhan, pengantinan, habis akan duit. Bahwa musrif itu namanya melampau batas, yajibu man'uhu minhu, wajib kita mencegahnya. Jangan terlalu banyak berseruan, seperlunya aja, jangan terlalu mewah pelaminannya, pakaian pengantinnya, duit saya tuannya berisi. Nah itu munkaran itu. Kena duit habis kayak mengungkusi anak, mengungkusi bini, duitnya nih tuannya, apalagi berhutang-hutang. Orang pengantin berhutang sana, berhutang sini, berhutang sana, kayaknya tong-tong banget kalau lagi bayar hutangnya. Itu munkar. Nah, munkar. Kadzalika law sarafa jami'a malihi ila nuqushi hitanihi wa tazyini bunyanihi fahuwa aidan israfun muharramun. Demikian pula jikalau dia gunakan seluruh hartanya untuk membagusi dinding rumahnya, memperhiasi bangunannya, itu pun melampau batas, haram ya hukumnya. Duit dihabiskan untuk acara supaya mantap, supaya meriah, supaya mewah, habis-habisan duit. Nah itu mubazir, israf, melampau batas dan diharamkan. Wa amma fi'lu dzalik mimman lahu katsirun falaisa biharamin. Adapun melakukan itu dari orang yang banyak duitnya, ya kada haram. Ini duit 1 miliar bisi, bapak antinan habis 200 juta, kada jadi masalah, 800 lagi sisanya. Ini nah habis-habisan, ini nah kada boleh, habis-habisan berhutang-hutang. Adapun melakukan demikian dari orang yang banyak duit, falaisa biharamin, tidak diharamkan. Lianna tazyin minal aghradi sahihah, karena memperhiasi itu termasuk ada tujuan-tujuan yang bagus. Wa kadzalikal qaulu, demikian pula perkataan pitajammul, pada berhias, berelok-elok, bisiap dengan pakaian, wal at'imah, makanan. Fadzalika mubahun fi jinsihi, itu dibolehkan pada jenisnya. Kita beelok-elok nukar pakaian yang bagus, yang larang, makanan-makanan yang nyaman, itu mubah, dibolehkan. Wa yasiru israfan, dan tapi itu bisa menjadi melampau batas, bi'atibari halir rajul wa sarwatihi, dengan memandang keadaan orang dan kekayaannya. Diukur kekayaan. Yang kada berduit, jangan kayak orang sugih, kada usah. Orang sugih baju 2-3 juta, ini berduit. Seorang yang kada mengaridit, kada mau kayak itu. Kada berpikir bayar hutangnya, baju hendak kayak orang sugih sama kayak orang sugih. Ini yang kada boleh. Nah jadi itu munkar-munkar yang ada di acara-acara baruhan yang terbiasa daripada kita ini. Al-munkaratul ammah, kemunkaran yang umum. I'lam anna kulla qa'idin fi baitihi aina ma kana falaysa khaliyan fi hadzal zaman
an munkarin min haitsu taqa'udu an irsyadin nas wa ta'limihim wa hamlihim 'alal ma'ruf. Ketahuilah bahwa tiap-tiap orang yang duduk di rumah dimanapun dia berada tidaklah sunyi pada ini masa daripada kemunkaran, dari sekira-kira bahwa dia diam daripada memberi petunjuk manusia, mengajarkan kepada manusia, mendorong manusia atas berbuat kebaikan. Fa aksarun nas jahilun bisyar'i fil bilad. Kebanyakan manusia itu tidak tahu dengan agama. Ini kewajiban yang tahu untuk menerangkan hukum-hukum Allah kepada mereka itu. Duduk di rumah beribadah kada menghiraukan orang itu dosa, itu munkar. Orang banyak kada tahu tentang halal haram, orang masih banyak kada tentang sembahyang yang bujur kayak apa. Kita tahu, kita kada mau mengajarkan, duduk saja beribadah di rumah, itu munkar. Fa'aksarun nas jahilun bisyar'i fil bilad. Kebanyakan manusia itu tidak tahu dengan agama pada negeri-negeri. Fa kaifa bil qura wal bawadi, apalagi di kampung-kampung dan dusun-dusun. Fawajibun ayyakuna fi kulli masjidin wa mahillatin fil balad faqihun yu'allimun nasa dinahu. Wajib bahwa ada pada tiap-tiap masjid, tiap-tiap tempat di suatu negeri itu orang yang alim yang mengajarkan manusia akan agama mereka. Wa kadza fi kulli qaryatin, tiap-tiap kampung. Wa wajibun, dan wajib ala kulli faqihin, atas tiap-tiap orang alim, paraga min fardhi aini, yang sudah selesai dari fardu ain, wa tafarraga li fardil kifayah, dan selesai melaksanakan fardu kifayah, ay yakhruja, bahwa dia keluar, ila may yujawiru baladah, kepada orang yang sejiran dengan negerinya, min ahli sawat, daripada orang banyak, wal arabi, dan Arab. Wa yu'allimuhum, diajarkan kepada mereka, dinahum, agama mereka, wa faraida syar'ihim, dan keparduan syariat mereka. Fa in qama bihadzal amri wahidun saqatal haraju anil bakin. Kalau ada yang melaksanakan itu satu orang, gugur dosa daripada yang lainnya. Jadi mengajarkan hukum Allah kepada masyarakat itu hukumnya fardu kifayah. Nah, saya kung ada sudah yang mau turun, saya kung yang mau sudah berjalan kemana-mana mengajarkan hukum Allah, itu menyelamatkan dari yang lain yang kada turun, karena itu fardu kifayah. Wabil jumlah, kesimpulannya, fahaqqun ala kulli muslimin, hak atas tiap-tiap muslim, ayyabda'a binafsih, dia mulai dengan dirinya, mulai dengan diri sendiri. Fayuslihuha, dia baguskan dirinya, bil muwazabah 'alal faraid wa tarkil muharramat. Biasakan dulu diri seorang melaksanakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Summa yu'allimu dzalik ahla baitih, kemudian dia mengajarkan yang demikian kepada ahli bait, keluarganya. Seorang dulu sembahyang, bujur-bujur, jalankan hukum Allah, jauhi larangan Allah. Sudah seorang hanya ajarkan kepada anak bini. Seorang kadang menggawi di rumah, kadang menggawi juga inya, bianpangnya kada juga. Nah, seorang sudah, keluarga di rumah sudah, summa yata'adda, kemudian dia ba'dal faraq minhum, melampaui sesudah selesai daripada mereka, ila jirani, kepada jiran mereka. Perkara orang rumah ni maasi atau kada maasi itu lain urusannya. Dipadahinya anaknya, kamu jangan macam ini haram, jangan macam itu, ini kada boleh, kamu harus macam ini wajib, ini sunat. Ajari anak, bini ajari, jangan macam ini, jangan macam itu, agama melarang, kayak ini yang boleh, kayak ini kada boleh.
itu kewajiban laki. Perkara bini memakai kada memakai itu urusan inya lawan Allah Ta'ala, bukan lagi urusan kita. Kita kada wajib memaksakan bini harus menuruti apa yang kada wajib. Cuman yang penting kita sudah mengajarkan kebaikan, kada boleh jaminnya. Ada ini haram, ini kada boleh, ini boleh dalam rumah aja, keluar rumah kada, itu kewajiban laki mengajarkan. Nah, sudah diajarkan itu hanya kita keluar rumah artinya. Summa ila ahli mahillati, kemudian kepada penduduk kampungnya. Di rumah sudah, jiran sudah, kemudian ke kampungnya. Summa ila ahli baladi, kemudian kepada ahli negerinya. Summa ila ahli sawar, kemudian kepada orang banyak. Al-muqtani fi baladi, yang meliputi di negerinya itu. Summa ila ahli bawadi, kemudian kepada dusun-dusun. Wahakada, seperti demikian ila aqsal alam, ke penjuru alam. Macam sahabat Nabi dulu, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke mana-mana mengajarkan dakwah mereka itu, karena belum ada Islam di sana. Jadi begitu Nabi kita ini wafat, nah sahabat Nabi sudah berhembur kemana-mana penjuru sampai ke negeri Cina sana mengajarkan hukum Allah Ta'ala. Itu memang hukumnya adalah kewajiban, wajib kifayah. Fa'in qama bihil adna sakata anil ab'ad, jikalau berdiri dengan yang dekat gugur daripada yang jauh. Misal di kampung sebelah ada orang sedang melajari, nah kita yang di sini gugur sudah keperduan kita, sudah ada di sana yang melajari. Wa illa, jikalau tidak ada, haraja bihi, berdosa dengannya. Kullu qadirin, tiap-tiap yang mampu alaihi, atasnya, qariban kana au ba'ida, baik dekat ataupun jauh. Nah, bila orang saya kuikum kada nang hakunnya, kata yang maunya mengajarkan hukum-hukum Allah Ta'ala, masing-masing diam di rumah aja lagi beramal, nah maka semua anak alim itu menanggung dosanya, karena kada ada yang menggugurkan fardu kifayahnya.